Di dalam negeri sendiri justru sebetulnya ada peluang yang kalau kitanya kemudian jeli. Dan thank God, katakanlah sebetulnya retail Indonesia di dalam negeri ini sudah lebih siap ketimbang pada saat pandemi dulu. Begitu ya, karena pandemi dulu itu pelajaran pertama kita, mungkin akhirnya kita membangun infrastruktur digital yang dulunya nggak punya, mungkin karena terpaksa gara-gara pandemi, shifting beralih dari offline ke online, mereka mungkin membangun situs, membangun marketplace di online. Sekarang dengan adanya hantaman baru ini, kita sudah lebih siap gitu. Ya, itu tepat Mas. Jadi karena waktunya cukup kita diskusi, saya bisa terangkan ya. Kita ini kan pasukan garis depan ya. Retail offline atau pengusaha makanan minuman, F&B yang selalu buka toko tiap hari itu, kalau tentara tuh kayak tentara garis depan, infanteri gitu ya. Jadi waktu COVID ya kita juga harus lawan COVID di depan itu. Kalau yang pemain online kan ya garis belakang gitu ya. Nah, kami ini karena udah ngadepin di garis depan ini, nah kami sekarang melihat bahwa momentum ini adalah pemerintah harus segera secara cepat bersama pengusaha bersinergi ya, melakukan mungkin memberikan dukungan-dukungan yang tepat. Bagaimana pasukan-pasukan kami ini, atau hari ini ada hari buruh, kita ucapkan selamat juga ya kepada semua karyawan yang masuk membuka toko atau di pabrik juga. Nah, inilah yang kita harus jaga. Daya beli kita harus jaga dengan menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan bantuan langsung ke bawah sehingga dari bawah bisa naik ke atas. Sehingga akan tercipta penciptaan lapangan kerja, buka toko, buka pabrik, peluang-peluang yang tadi saya bilang. Perkuat dalam negeri kita ini. Nah, dengan pengalaman COVID kemarin, ada perang dagang ini, bagaimana pemerintah ini bersama pengusaha duduk bareng segera merumuskan apa yang jangka pendek ini, apa yang harus dilakukan. Oke, sudah ada wacana tapi ke sana untuk duduk bersama dengan pemerintah? Sudah, kami sudah bertemu dan ada nanti kami terangkan. Oke, apa kalau begitu mungkin rencana, strategi yang akan dilakukan, akan diterapkan oleh para pelaku usaha industri, khususnya sektor retail begitu ya, untuk menghadapi situasi-situasi seperti saat ini? Ya, kembali tadi sampaikan kami ini di garis depan. Ya kalau bicara perang tuh kami yang kena dulu gitu kan. Kalau kami tutup tokonya atau ada PHK gitu ya, toko kami tutup, otomatis rantai pasok nggak jalan. Oke. Kan pabrik bikin barang untuk dijual di depan, di retail. Nah ini yang kita harapkan saat ini adalah saat yang tepat. Sektor retail dan dengan konsumsi domestik yang sangat besar yang harus dijaga ini, dijagain dulu. Ya, jadi kami sektor padat karya ini, kami sudah sarankan ke pemerintah untuk diberikan dukungan, stimulus untuk sektor padat karya retail, karyawan kami dulu misalnya. Itu diberikan dukungan, seperti teman-teman industri yang lainnya. Lalu diberikan bantuan langsung tunai untuk ke rakyat di bawah supaya bisa menciptakan daya beli. Oke. Dengan cara kami sarankan kemarin jangan pakai uang, takutnya itu nanti larinya ke judi online atau apa gitu. Mendingan diberi stimulus apa berarti? Voucher, stimulus voucher, apa? Iya betul. Kami sarankan dikasih aja voucher belanja nasional yang dapat dibelanjakan ke seluruh pasar-pasar tradisional, ke retail, mall, silakan. Tapi itu akan membuat berputar ekonomi dari kembali. Sehingga uangnya tidak dipakai untuk kepentingan yang berbeda di dalam negeri. Ya, dananya bisa dipakai dalam negeri. Betul. Itu. Ya, stimulus ini yang harus segera dilakukan dan saya rasa angkanya nggak besar, tapi akan segera menciptakan seperti kemarin THR. Begitu THR dikeluarkan 2 minggu awal Lebaran sepi, belum ada pergerakan. THR cair, langsung itu penjualan sangat bagus. Nah, bagaimana dalam musim setelah Lebaran ini akan sampai menuju ke mungkin bulan 6, ini harus dipikirkan satu event atau satu program untuk yang langsung cepat. Oke, menarik kalau kita mendengar, bahkan saya pribadi merasa bahwa ini ide yang brilian kalau kita membuat dengan skema voucher tadi begitu. Ya. Ini saat ini prosesnya baru sekedar wacana, baru sekedar idea saja, atau ini sudah ada rancangan yang tertentu? Kami menginisiasi untuk itu dari Asosiasi Hipindo dengan Mall, APPBI, bersama juga dengan Aprindo, kita juga udah kumpul. Kita menginisiasi gerakan, satu gerakan belanja di Indonesia aja. Bagaimana uang berputar tuh di dalam negeri dulu, domestik dijaga. Ini domestik ini di tengah masalah global ya udahlah, lagi nego atau apa biar aja berjalan timnya. Tapi dalam negeri cepet prioritas utama, diperkuat perdagangannya, dipermudah. Nah kami sudah sempat menginisiasi suatu voucher poin. Jadi gimana poin-poin yang ada di market ini bisa ditukarkan untuk belanja. Oke. Nah ini sudah jalan kemarin, cuman karena
kami ini baru bergerak ya. Dalam 3 bulan ini kita butuh, kemarin lapor juga dengan Pak Kemenko, dengan Pak Deputi, juga dengan Pak Wamenkyu. Kita laporkan ide ini voucher belanja untuk diberikan ke seluruh rakyat supaya menggerakkan lagi. Bagaimana respon mereka tapi? Pak Erlangga atau Pak Budi ketemu Pak Deputi, Pak Ali Murtopo. Nah, kalau Pak Wamenkyu sudah Pak Anggito. Kami sampaikan Bagaimana semua. responnya pada saat itu? Sampai hari ini sih positif, Mas, dicatat. Ya, kita harapkan segera dijalankan saja itu. Wacana-wacana yang bikin ide ini bukan hanya untuk ditampung, tetapi kemudian disegerakan implementasikan begitu. Karena sudah indikasinya retail sudah menurun dan bahaya. Karena retail itu sektor terakhir. Betul. Yang menyelamatkan kita dari resesi adalah sektor konsumsi ini. Ini harus dijaga. Kalau retailnya saja ibarat kata ambruk begitu. Waduh. Itu berbahaya karena menampung begitu banyak SDM di sana begitu. Daya beli masyarakat kalau ininya saja putus, hilang pekerjaan juga tentu akan semakin menurun juga begitu ya. Dari mana begitu? Bukan itu aja, Mas, bukan SDM aja. Jualan dari produsen, supplier, distributor ujungnya, dan mall juga sewa kan, itu ujungnya di retail. Retail ini yang menggenerate bayar pajak juga. Gitu. Ini kan di dalam negeri tadi Anda, Pak Budi menyebutkannya. Bagaimana untuk sektor retail yang melihat kondisi perang dagang dan sebagainya ini sebagai sebuah potensi kita untuk bisa ekspansi keluar lagi, begitu. Mungkin Anda bisa elaborasikan peluang pasar industri retail Indonesia ini biasanya bermain di pasar negara mana untuk ekspor retail? Baik. Jadi Hipindo dari awal pendiriannya 2017 sudah mempunyai program Indonesia Brand Go Global. Ya, jadi kami sudah lakukan kuncinya di sektor jasa atau hilirisasi lah ya. Hilirisasi kan sekarang lagi diungkapkan itu tidak hanya melalui produk atau barang. Bukan cuma barang mentah dihilirisasi. Brand itu hilirisasi. Brand hilirisasi. Bagaimana satu sepatu kalau nggak ada brand dijual paling 300.000. Kalau ada brand bisa 3 juta. Nah itu hilirisasi itu kami sudah jalankan dengan membawa merek-merek lokal brand Indonesia saat ini ke ASEAN. Ya, kami selalu mendukung. Mungkin sebut merek boleh tidak di sini? Misalkan satu sepatu sudah ke beberapa negara di ASEAN. Misalkan ada satu gerai kopi Indonesia, kami dukung ke Malaysia. Kemarin beritanya udah masuk ke Melbourne, India sudah jebol masuk, Filipina sudah, Singapura sudah. Nah kita dukung. Ini lokal brand punya. Lokal brand. Restoran Padang juga sama lah, nggak ada mereknya tapi kita dukung semua ya. Artinya merek itu penting. Begitu merek itu ada, kopinya yang tadinya 9.000 jadi 30.000. Nah ini hilirisasi yang mana itu uangnya ke Indonesia balik. Itu hilirisasi pakai sektor jasa. Ini menarik juga, Pak.